Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Update kali ini kita update setelah closing candle weekly juga, dan alasan kenapa saya lakukan itu adalah karena pada saat pergerakan sepekan lalu, akhir pekan lalu, which is di Sabtu dan Minggu, itu market cenderung sideways, cenderung ranging aja, bolak-balik di angka tertentu, dan begitu opening pagi ini market langsung drop, Bitcoin langsung drop. Ada reasonnya ya, dan itu mungkin nanti akan saya luangkan satu video khusus aja untuk ngebahas tentang fundamental update, di mana kondisi terkini itu bisa dibilang semua mata tuh benar-benar tertuju pada dolar ya. Jadi nggak cuman terhadap Bitcoin, tapi kita berbicara terhadap fiat currencies juga itu berpengaruh, kayak pound sterling, euro ya, kemudian ada Japanese yen dan lain semuanya itu benar-benar kena dampak dari kondisi dolar yang luar biasa naik terus, gak ada koreksinya. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas untuk Bitcoinnya dulu. Jadi kita fokus ke Bitcoinnya dulu, and then nanti akan ada satu video untuk ngebahas tentang kondisi fundamental tersebut, karena ada dua hal yang perlu banget saya sampaikan ke teman-teman semua, dan ini berkaitan dengan kondisi financial market secara keseluruhan. Saya bisa katakan ini penting karena berhubungan dengan persiapan kita juga ya. Nanti akan saya sharing sedikit before kita update di fundamental update-nya. Nah, starting dari Bitcoin guys, secara closing time frame weekly, sebenarnya bisa dikatakan closing time frame weekly ini udah bisa dibilang lumayan lebih rendah dari harga sebelumnya, dan closing di time frame di bulan Juni itu adalah sekitar 19.300. Kali ini kita closing di harga 18.783, menunjukkan bahwa ini adalah closing terendahnya, closing candle ya terendahnya sejak bahkan sejak bulan November 2020 ya. Dan sebenarnya kita ngelihat kita masih bertahan masih ngegantung lah, kita bisa bilangnya ya, masih ngegantung di atas highest closing candle pada 2017 lalu, yaitu di Desember 2017. Jadi kita masih bertahan di sana. Dan kalau kita perhatikan lagi di Fibonacci 1272 juga ada di range price sekitar 19.000, itu sudah di close di bawah level tersebut. Artinya secara langsung kita bisa katakan ini sudah break. Memang buntutnya panjang ke bawah, memang kondisinya kita break tidak terlalu impulsif, tidak terlalu crash atau tidak terlalu di-dump, yang artinya ini masih penurunan terbatas ya. At least kalau kita compare dengan kondisi dolar index yang begitu opening hari ini jam 7 pagi ya, ini sesi Asia atau sesi Jepang atau sesi Australia, itu market langsung harganya untuk dolar itu langsung ngepump ya. Dan kalau kalian perhatikan ini naiknya tuh sangat signifikan untuk seukuran dolar indeks, naik 1,2% guys. Bayangin naik 1%. Kalau rupiah 15.000 naik 1%, itu dalam sehari langsung naik jadi 15.150 rupiah. Luar biasa kan. Jadi kalau kita perhatikan ini sekilas saja ya, euro dolar itu crash ya kan, pound sterling itu juga pasti crash ya kan, apalagi pound sterling ini lebih parah lagi. USD Japanese yen ini juga parah karena Japanese yen itu tetap nggak mau naikin suku bunga loh. Luar biasa, di tengah kondisi krisis yang terjadi saat ini ya, mereka masih nggak mau naikin suku bunga. Dan kalian bisa lihat Japanese yen ini secara tren ya, ini udah bisa dikatakan cukup parah. Kenapa? Lihat ya, kalian bisa perhatikan ini Japanese yen, kondisi currency-nya parah banget ya, nggak banget lah. Tapi harga terakhir di sini itu adalah di tahun 1998, which is krisis ekonomi juga. Oke, jadi saya bisa bilang hampir semua market saat ini benar-benar ngikutin kondisi yang terjadi pada dolar index. Walaupun secara technical analysis ya, ini memang ada reaksi. Kita bisa lihat di trend line-nya itu precisely di top ada rejection, habis itu turun ya, bahkan dia bukan close sih, sekarang bergerak di bawah Fibonacci 200% di 113,96 indeks. Oke. Jadi sementara kalau misalnya kita lihat kondisi ini, sebenarnya ekspektasi kita adalah ngelihat dia koreksi dulu ya. Koreksi sewajarnya untuk dolar indeks saat ini itu angkanya ada di 110 guys ya. Kalau misalnya dia koreksi ke sana, itu koreksi lebih kurang sekitar 3%-an, which is nggak terlalu impactful banget, tapi akan menjadi lumayan. Jika itu terjadi, minimal kita berbicara Bitcoin yang tidak create lower low,
Minimal yang terjadi adalah kita bisa lihat Bitcoin maybe rebound sampai kisaran 20.800. Ini sudah sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, karena memang menariknya adalah kita ngelihat ketika dolar indeks sudah mampu create higher high, yang menarik adalah Bitcoin itu nggak create lower low. Jadi dia bertahan di range level support tertentu, dan bagi saya, menurut pandangan saya, ya ini sebetulnya adalah suatu indikasi yang cukup lumayan baik ya, kita berbicara untuk harga Bitcoin. Artinya value Bitcoin tuh nggak bener-bener turun. Minimal yang membuat Bitcoin tertekan atau turun itu adalah dolarnya yang menguat. Jadi sewajarnya aja terjadi. Kalian bisa lihat tadi perbandingannya, ada euro yang turunnya ya lumayan. Kemudian ada pound sterling yang turunnya lebih parah ya. Jadi di sini kelihatan kalau misalkan memang value pound sterlingnya juga melemah, ditambah dolar yang menguat, dia turunnya akan lebih parah dibanding dengan euro yang istilahnya value euronya berarti cenderung masih sedikit lebih kuat dibandingkan pound sterling. Dan mungkin ada yang lainnya seperti Australian dollar yang ya turun. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tadi kan kalau kita lihat sebenarnya kondisi di USD Japanese Yen itu kan terparah ya dalam sampai 98 sekitar tahun 1998. Tapi kita lihat dolar Australian dollar, ya ini masih oke gitu loh. Minimal di tahun 98 kita lihat ya, waktu 98 krisis harganya itu ada di sekitaran 0,5 ya terhadap istilahnya $1 Amerika itu dapat sekitar 0,5 Australian dollar. Kayak gimana? Berarti $1 Amerika itu dapat, ya benar ya, sekitar 0,5 Australian dollar. Kayaknya salah ya teman-teman ya. sorry 0,55. Berarti ini kan istilahnya nggak sama dengan $1 ya. Ibaratnya kita bilang 0,55. Oh sorry guys, butuh 2 Australian dollar untuk dapat $1 ya, lebih kurangnya kayak gitu ya. Jadi karena ini setengah, kita bisa bilang ya ini 0,5 nih, ini paling gampang 0,5. Kalau misalkan 0,5 itu sama dengan ya pokoknya untuk dapat $1 berarti kita butuh ini kali 2 ya. Lebih kurangnya kalau misalnya saya punya 1 USD itu berarti saya dapat lebih kurangnya adalah 2 Australian dollar. Nah ini kan sebenarnya berarti nilainya sudah melemah ya. Kasarannya $1 itu bisa dapat 2 Australian dollar, itu berarti nilai Australian dollar itu lebih lemah dibandingkan dengan dolar USD. Nah, di kondisi saat itu ya, kalau kita lihat ini dolar Australia apakah dia lebih parah dibandingkan dengan currency yang lain? Well, kalau kalian lihat dengan penjelasan saya tadi barusan, walaupun sorry agak berlibet guys ya. Tapi yang pasti kita bisa katakan lebih baik Australian dollar dibandingkan dengan yang lainnya gitu loh. Nah sekarang mungkin kita sedikit mampir untuk ngelihat kondisi rupiah kita ya, US dollar terhadap Indonesian rupiah, dan dia sudah naik sampai 15.120 guys, which is this one is also bisa dikatakan cukup parah ya. Oke. Nah kembali lagi ke Bitcoin ya. Jadi penjelasan tadi itu menjelaskan, maksud saya adalah sekarang untuk beli satu Bitcoin itu harganya $18.800. Dan kalau misalnya memang sebetulnya nilai dolar menguat, sementara value Bitcoin yang melemah, itu harusnya kondisinya cenderung lebih murah ya. Anggapannya seperti itu guys. Tapi yang terjadi adalah tidak. Jadi kalau misalnya dolarnya terkoreksi, berarti big possibility-nya Bitcoin mungkin bisa rebound lebih agresif dibandingkan dengan currency seperti pound sterling, euro, dan lain-lain. Oke? Mudah-mudahan logiknya nyampe nih ke teman-teman, karena saya dari tadi agak belibet. Sorry banget guys ya. Nah, yang perlu diantisipasi adalah dari sisi financial market, global financial market seperti Nasdaq, itu sekarang sedang testing terhadap weekly moving average 200. Jadi ini bisa dibilang tuh udah di mulut maut atau di ujung jurang ya. Kalau misalnya kita drop di bawah weekly moving average 200, well kita akan masuk ke fase koreksi yang mungkin bisa dibilang lebih parah maybe ya, kita belum tahu. Tapi yang pasti adalah guys, weekly moving average 200 ini saat ini menjadi bukan menjadi pandangan, istilahnya menjadi perhatian khusus ya para pelaku ekonomi, di mana di level tersebut juga merupakan highest harga Dow Jones terutama untuk tahun 2020 terakhir, dan S&P 500 juga sama. Ini sebenarnya kita kayak lagi ngetes terhadap level supportnya, tapi memang
bisa dikatakan ini cukup mengerikan. Dimana kalau misalnya kita closing di bawah weekly moving average 200 tersebut, itu bisa ngebawah stock market drop lebih jauh dan otomatis bisa ngedrag Bitcoin ya. Kita belum tahu apakah Bitcoin akan ikut dan bisa dibilang jadi kena dampak yang lumayan parah atau akan biasa aja ya. Mudah-mudahan sih nggak akan terlalu terkena dampak. Jadi sebenarnya dari penjelasan ini tuh harapan saya adalah teman-teman menjadi punya gambaran ya akan seberapa bisa dibilang seberapa kita harus berhati-hati ya untuk menghadapi kondisi financial market saat ini. Kalau kita expecting Bitcoin untuk benar-benar positif bull run seperti yang dijelaskan oleh si Charles Hoskinson melalui Financial Innovation Act-nya si saya lupa ya, ada dua partai ya, Demokrat dan Republikan ya. Mereka punya Financial Innovation Act di mana itu bisa menjadi kunci ya daripada masuknya ke fase bull run berikutnya. But I think gak sekarang ini. Jadi memang ya ini ya, kalau saya bilang ini petunjuk, bukan berarti akan terjadi dalam waktu dekat. Itu yang perlu di note sama teman-teman. Jadi kalau misalnya gimana nih investment terbaik saat ini, strategi kita seperti apa? Apakah kita harus mungkin stop beli atau gimana? Ya itu sebenarnya kembali lagi tergantung dari masing-masing punya kapasitas keuangan juga, karena kalian harus menentukan berapa uang yang istilahnya kalian siap untuk resikokan di financial market, dan kalian tuh harus tahu bahwa ketika nanti harganya turun terfloating, kalian harus punya logic, atau bukan logic, kita bilang harus punya psychology yang kuat, mental yang kuat untuk nge-hold posisi tersebut. Jadi kalian nggak galau, kalian nggak berpikir bahwa wah inilah akhir dari segala-galanya, udahlah saya rugi 50%, udahlah cut loss saja. Karena ini cerita itu sering banget saya dapetin dari berbagai orang yang sering sharing sama saya ya, kayak ya dia dulu beli Bitcoin ketika aset dia turun 70%, 75%, dia galau setengah mati, akhirnya dia cut loss. Dan ujung-ujungnya apa? Ruginya parah banget ya kan. Tapi harganya rebound and then penyesalan kembali terjadi, beli lagi tapi pada saat harga sudah terlanjur mahal, 30.000, 28.000, kemakan omongan istilahnya sentimen-sentimen yang bilang bahwa Bitcoin bisa 100.000 tahun ini dan lain sebagainya ya. Mereka merasa ya naik 3 kali lipat masih lumayan gitu, ya udahlah beli sekarang gitu. Akhirnya nyangkut lagi ya. Itu fase yang terus berulang karena kurangnya pengetahuan tentang financial market. Kita cuma ngikutin arah aja. Orang bilang menaik segini, oke, bagus ya beli juga gitu. Orang bilang bisa ke segini, wah kayaknya oke nih beli juga gitu ya. Itu yang teman-teman perlu notice. Hopefully penjelasan kali ini saya nggak akan detail sampai ke time frame hourly, karena saya pikir ya ini yang penting itu adalah di time frame daily dan weekly-nya dulu. Maybe untuk time frame hourly-nya nanti akan saya update di video yang malam ini. So once again, thank you very much guys for watching. I hope you guys enjoy your day and have a nice day everybody. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and goodbye guys.